Selamat pagi, saya Farida Nabila dari Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Sunan Giri, Surabaya. Melaporkan pada hari ini, Rabu 31 Agustus, saya sudah berada di penutupan kegiatan KKN yang bertempat di Kecamatan Krian. Tidak hanya itu, penutupan ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Ketua Yayasan, Rektor Universitas Sunan Giri, Sekretaris Universitas, dan Ketua KKN. Berikut laporannya. Universitas Sunan Giri Surabaya selenggarakan penutupan kuliah kerja nyata tahun 2022. Kegiatan KKN ini dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, tepatnya mulai dari tanggal 31 Juli. Acara ini dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Sunan Giri Surabaya, Ketua Yayasan, Ketua BAK, Panitia KKN, 217 mahasiswa KKN, 18 kepala desa, dan juga camat setempat. Penutupan kegiatan KKN ini bertempat di kantor Kecamatan Krian pada hari Rabu 31 Agustus 2022. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, diawali oleh pembukaan MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanul Waton, Himne Unsuri, dan dilanjut dengan sambutan dari beberapa pihak yang terlibat. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Panitia. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada kepala desa, camat, dan peserta KKN yang hadir pada saat itu. Dilanjut dengan sambutan dari rektor, ketua yayasan, beserta camat. Tidak lupa pemberian cindera mata juga dilakukan sebagai salah satu bentuk kenang-kenangan dari mahasiswa KKN untuk desa yang telah ditempatinya. Keseruan lain juga didapat ketika pelepasan jas KKN dilakukan bersama oleh seluruh mahasiswa yang telah melaksanakan KKN sebagai tanda berakhirnya kegiatan mereka. Ya pemirsa, sekarang saya sudah bersama Bapak Ahmad Fauzi selaku camat dari Kecamatan Krian. Mungkin mohon izin sebentar Pak untuk wawancara sebentar ya Pak. Ya baik, dari adanya penutupan kegiatan KKN ini Pak, mungkin apa harapan Bapak ke depannya untuk mahasiswa atau mahasiswi yang telah melakukan kegiatan KKN ini Pak? Ya, terima kasih sebelumnya dari semua sivitas akademika dari Unsuri, Surabaya. Dari kegiatan KKN ini kita terbantu karena apa? Teman-teman mahasiswa ini bisa mentransfer knowledge-nya, ilmu pengetahuannya selama di bangku perkuliahan, dan ini sangat membantu bagi teman-teman pemerintahan desa, masyarakat desa. Kalau saya lihat di lapangan itu mereka aktif semua, baik di bidang pemberdayaan, di bidang pembangunan maupun di bidang kesehatan, melalui sosialisasi, bahkan penyuluhan-penyuluhan yang ada di masyarakat. Dan harapan kami ke depan, sudah kami sampaikan bahwa kami terbuka, siap barangkali tahun depan dijadikan lokasi lagi. Monggo, intinya itu. Terima kasih. Jadi kita harus bisa bermitra, berkesinambungan, berkelanjutan. Terima kasih. Harapan saya nanti setelah pelaksanaan KKN ini, yang membuat suatu laporan. Nah, laporan itu tidak sekedar laporan, tetapi harus dijurnalkan sebagai bentuk aktivitas mahasiswa setelah melakukan KKN ini. Insya Allah dengan jurnal itu merupakan bukti bahwa mahasiswa telah melakukan dengan baik. Dijurnalkan nanti. Baik, mungkin itu harapan Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah menyelesaikan KKN ya Pak ya? Oke. Harapan saya setelah ini mahasiswa tidak berhenti. Hari ini setelah itu masuk perkuliahan. Dia harus sungguh-sungguh lagi masuk bangku perkuliahan. Sebentar lagi dia harus menyiapkan skripsi. Gitu, ada magang. Hari ini juga kita sudah diminta oleh beberapa BUMN untuk melakukan magang. Dan yang diminta adalah di semester kemarin, semester 8, ada macam-macam beberapa semester di 3 BUMN. Di antaranya Pertamina, POS, kemudian PTBN. Ya, itu sudah meminta kita, dan kita sudah kirim untuk beberapa mahasiswa untuk melakukan magang. Ini hal penting sebagai wujud langkah MBKM dari perguruan kita. Mudah-mudahan siap mahasiswa untuk itu. Baik, mungkin itu harapan dari Bapak Sujai selaku Rektor Universitas Sunan Giri. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Terima kasih, selamat siang. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di sebelah mahasiswa yang mengikuti KKN kali ini. Boleh diperkenalkan Mbak, nama dan dari kelompok mana?
Perkenalkan, nama saya Subi Arisa dari kelompok 10. Saya mahasiswa ilmu hukum. Udah. Oke, baik Mbak, saya mau tanya nih sedikit tentang kegiatan KKN ini Mbak. Mungkin apa sih Mbak kendala yang Mbak dapat dari kegiatan KKN ini? Mungkin ada kendala dan program-program kerja apa yang diutamakan dalam KKN ini Mbak? Kalau kebetulan kelompok saya ini berada di Desa Terong Wetan. Kalau untuk kendala sih dalam garis besarnya nggak ada. Jadi dalam program kerja itu kita lebih menonjol ke UMKM. Jadi di Desa Terong Wetan itu ada UMKM batik terung dan kerupuk puli. Terus kita lebih ke pemasarannya lebih ke kayak digital marketing kayak gitu. Mungkin kalau kendala sih kayak koordinasi, karena kan di Krian ini kan kepala desanya kan banyak yang baru, hampir semuanya baru. Jadi mungkin masih kayak kagok bahasa kasar ya, belum penyesuaian. Jadi mungkin dari koordinasinya agak kurang gitu aja sih kendalanya. Tapi keseluruhan alhamdulillah sukses sampai penutupan. Alhamdulillah. Berarti kalau program kerjanya ini lebih memajukan UMKM yang ada di sini mungkin. Iya, Mbak? Namun di balik penutupan KKN terdapat fakta menarik terkait nominal pembayaran awal yang cukup berat bagi teman-teman mahasiswa KKN. Dalam wawancaranya perihal pesan dan kesan yang ingin disampaikan, salah satu mahasiswa menyampaikan agar KKN di tahun ke depan dapat lebih baik lagi, terutama dalam hal keuangan. Kalau untuk kesannya sih yang pasti kita itu sangat senang ya, karena apa, kita itu belajar memang benar-benar dilepas 1 bulan jauh dari orang tua dan lain-lain, dan juga kita juga beradaptasi dengan kelompok-kelompok KKN yang beranggotakan 14 orang. Kesannya sih ya the best lah. Kalau untuk pesannya mungkin untuk tahun ke depan KKN lebih baik lagi, lebih terprogram lagi secara program dan lain-lain, keuangan, biar antara peserta, panitia, tim Monef dan DPL itu tidak ada miskomunikasi. Ketua Panitia Kegiatan KKN, Bapak Imam Mawardi, memberi tanggapan akan hal ini. Selamat siang Bapak, boleh minta waktunya sebentar Pak? Siap, Oke, mungkin yang ingin saya tanyakan pertama nih Pak, kenapa memilih Kecamatan Krian untuk dijadikan KKN kali ini Pak? Oke, untuk pertama Desa Krian, kalau di Sidoarjo antara dekat dengan kampus itu juga tidak terlalu jauh dengan lokasi dan juga tidak terlalu dekat kan gitu kan. Dan di Desa Krian itu juga masih potensial desanya itu masih banyak sekali, karena kita konsepnya adalah pemberdayaan desa dengan kondisi yang kearifan lokal itu. Mungkin itu diantara salah satu alasannya. Gitu. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, dari panitia sendiri apakah ada kendala dari proses berjalannya kegiatan KKN kali ini Pak? Alhamdulillah dari awal ya, mungkin ini termasuk salah satu rekor ya, karena Pak Camat sendiri sangat welcome banget. Bahkan sebelum kita diterjunkan ke desa, beliau Pak Camat itu mengundang kami apa saja yang dibutuhkan nanti di desa itu dievaluasi sebelum diterjunkan. Mungkin kalau sebelumnya itu langsung pembukaan saja, kita dievaluasi terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan di desa itu diarahkan oleh Pak Camat sendiri langsung. Bahkan semua kepala desa sebelum kita terjun ke lapangan itu dihadirkan juga bersama panitia, bahkan kemarin yang ikut Pak Rektor juga yang istilahnya nemenin kita. Itu makanya alhamdulillah sampai sekarang itu tidak ada masalah, karena memang responsif dari Pak Camatnya itu luar biasa. Jadi mendapat sambutan yang baik ya Pak. Baik. Oke, mungkin untuk penutup kita nih, pertanyaan terakhir nih Pak. Di awal peserta KKN itu kan dikejutkan dengan nominal pembayaran yang cukup fantastis bagi mereka, dan hal ini juga memicu suasana yang tegang mungkin untuk mereka Pak. Nah, bagaimana nih Pak tanggapan Bapak mengenai hal tersebut, dan apakah ada latar belakang tersendiri dari munculnya nominal tersebut Pak? Terkait dengan nominal ini sebenarnya panitia mengajukan 2 opsi di awalnya, karena yang mengaksesi semuanya itu adalah Pak Yayasan, istilahnya dari pihak yayasan. Saya sebenarnya panitia itu mengajukan yang serendah-rendahnya di awalnya, karena mungkin dari dari yayasan yang tidak berkenan dan sebagainya, dan itu bukan
volume kami terkait dengan anggaran itu. Kami sebagai penyelenggara, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin hampir dua kali saya mengajukan ke pihak yayasan untuk menurunkan dengan harga yang di awal itu, tapi beliau tidak berkenan. Nah, kan Pak Rektor juga saya mengajukan ke Pak Rektor, sebelum ke Pak Rektor kemudian ke yayasan, itu sudah saya sampaikan semuanya. Panitia sebenarnya pengen sekali di bawah rata-rata gitu loh, nggak sampai segitu. Bahkan kalau bisa 1 juta di bawahnya itu sebenarnya bisa juga sebenarnya. Karena mungkin ini pertama kali setelah corona juga, terkait dengan ya izin-izin di sini juga itu kan juga butuh pembiayaan dan sebagainya, itu yang sudah dilakukan oleh panitia. Begitu juga terkait dengan dana tentunya dari pihak yayasan yang memberikan putusan gitu. Saya sebagai panitia tetap sebagai pelaksana saja. Itu. Baik. Mungkin itu saja ya tanggapan dari Bapak Ketua Panitia KKN kali ini. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Mungkin itu saja penutupan kita hari ini. Saya Farida Nabila dari UKM Lembaga Pers Mahasiswa Akses mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tak hanya sampai situ saja, tim Akses mencoba bertemu dengan Ketua Yayasan, Bapak Dr. Andes Haji Musyafar Rauf MH, untuk meminta tanggapan terkait keresahan mahasiswa. Kena berapa sih kemarin kali? 1.500.000 Pak. Ya, bagaimana mungkin ada tanggapan tersendiri dari keresahan teman-teman mahasiswa tersebut Pak? Ya, jadi kalau mengenai masalah kewajiban itu memang selalu ada yang merasa keberatan, ada yang merasa tidak keberatan, tetapi tentu ada perhitungan-perhitungan yang sudah disusun oleh panitia KKN, dalam hal ini Pak Imam, ya siapa itu, yang menjadi ketuanya dengan tim yang menjadi panitia, kebutuhan apa saja KKN itu, kan itu ya. Kemudian dari kebutuhan-kebutuhan itu di breakdown untuk dihitung jumlah peserta KKN dengan kebutuhan biaya yang ada. Akhirnya muncul angka 1.500.000 misalkan. Itu pun sebenarnya sudah hampir 3 tahun tidak ada kenaikan. Bahkan sebelum pandemi ya sudah 1,5 juta. Sekarang sudah 1,5. Padahal bensin sudah berubah harganya. Yang asalnya solar itu cuma 4.000 atau 5.000 ya, sekarang sudah 9.000. Dan Pertamax juga, artinya bahwa kita membuat angka seperti itu sudah ada perhitungan-perhitungan kebutuhan yang harus di-cover oleh panitia gitu ya. Ya mulai dari acara seremonial sampai juga peralatan yang harus disiapkan, terus memberikan transportasi kepada pendamping dan juga kepada kebutuhan-kebutuhan KKN itu sendiri. Jadi memang kita ini ya antara kualitas dengan kuantitas dengan isinya tas. Ngerti isinya tas itu ya biaya ya. Itu selalu berbanding lurus untuk bisa semacam bisa dibanding-bandingkan. Sekolahan-sekolahan yang sekarang ini mempunyai kualitas bagus itu selalu juga biayanya tinggi karena butuh dosen yang handal, butuh fasilitas yang memadai, butuh alat peraga yang bisa mengcover untuk kepentingan pembelajaran, kuliah dan sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau dibandingkan ya
beberapa saya nyekolahkan anak itu di beberapa perguruan tinggi maupun di SMA maupun di SD ya, yang swasta itu ya jauh lebih tinggi daripada bayar di Unsuri. Di Unsuri ini kita UKT 6 bulan, dari satu semester itu hanya 4 juta, paling tinggi yang malam itu 4,5 juta. Berarti satu bulannya nggak sampai 1 juta. Kalau di rata-rata ya itu hanya berapa? 800 sampai 700. Anak saya sekolah SD itu sudah 1,2 SPP-nya swasta loh ya, di 1 bulan. Jadi kalau itu 6 bulan kan berarti sudah hampir 7,5 juta. Nah, padahal materi yang diberikan itu tidak seberat daripada perkuliahan. Jadi sebenarnya ya di Unsuri ini kalau mau maju, mau bersama-sama itu ya memang antara pembiayaan dengan fasilitas dan kualitas itu tidak bisa dipisahkan. Karena KKN yang ideal itu kalau anak saya di UNER kemarin itu ya kena biaya sampai 3 juta, 4 juta satu bulan. Ya, kita 1,5 juta tapi merasa ya karena memang beda itunya kelas ekonomi orang tua yang sekolah di perguruan tinggi swasta, misalkan Ubhaya, misalkan ada lagi yang swasta yang maju-maju. Kita nggak usah bandingkan itulah sing terlalu tinggi itu, tapi yang setara saja, misal Unusa. Sampai tanya di sana KKN itu berapa? Bisa sampai UKT-nya berapa? UKT-nya di sana kalau tidak salah bisa sampai 9 juta. Kalau kedokteran malah UKT-nya 25 juta. Belum uang masuknya berapa? Di sini nggak ada uang masuk, nggak ada apa, pokoknya include semua adalah UKT itu ya 4 juta itu 6 semester. Kemudian yang ditarik itu adalah KKN, yudisium dan wisuda. Lainnya sudah nggak ada. Jadi kalau ya setiap ada pembiayaan ya mesti ono sing keberatan, ada yang tidak. Nah, yang keberatan itu mayoritas atau minoritas. Kalau 1-2 orang ya wajar lah. Tentunya pastilah ada yang merasa nggak puas, ada yang merasa puas. Tapi yang jelas, insya Allah kita pemanfaatan dan penggunaannya itu tidak untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, tetapi kepentingan lembaga dan kepentingan adik-adik sendiri yang ada di KKN. Begitu ya Pak ya? Ya. Baik, mungkin untuk penutup kita kali ini, apa harapan Bapak untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan KKN ini Pak? Ya, jadi perguruan tinggi itu ada 3 fungsi utama, yaitu Tridharma perguruan tinggi. Ada proses belajar, ada praktek, terjun dengan masyarakat, ya kan. Kemudian ada penelitian. Harapan saya Unsuri dengan segala kekurangan dan kelebihannya tetap Tridharma perguruan tinggi itu harus dipertahankan, utamanya adalah kualitasnya, supaya Unsuri itu walaupun hanya kampus yang berada di pinggir kota yang di sini
banyak mahasiswa dari kalangan menengah ke bawah, tetapi harapan saya di tengah-tengah masyarakat harus menjadi suri teladan yang bisa dicontoh dan bisa dibanggakan oleh orang tuanya yang menyekolahkan di Unsuri. Seperti saya tidak pernah sekolah kemana-mana juga. Saya ke Unsuri, saya juga tidak minder berhadapan dengan banyak pihak, termasuk saya juga pernah jadi ketua DPR Surabaya. Saya sekarang jadi staf menteri. Nah, dari Unsuri. Jadi artinya kita tidak karena unsurinya, tetapi karena kesungguhan daripada siswa yang KKN maupun yang sekolah atau kuliah di Unsuri. Itu yang penting ya. Iya. Ya kayak gitu. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja ya pendapat dari Pak Ketua Yayasan dan juga pesan yang ingin disampaikan untuk mahasiswa Unsuri. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.